Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Bapak di sini akan menjelaskan tentang pelajaran kelas 8 bab pertama, yaitu berjudul pola bilangan. Apa sih itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu deretan bilangan tertentu yang memiliki suatu aturan yang teratur atau tetap bagi setiap sukunya. Ingat, catat. Sebelum kita ke materi berikutnya, kita harus kenali dulu. Ada berapa macam pola bilangan? Yang pertama, pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga, ada pola bilangan segitiga. Yang keempat, ada pola bilangan persegi. Yang kelima, ada pola bilangan persegi panjang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, penasaran kan dengan materi pola bilangan tersebut? Bapak akan membahasnya satu persatu dan Bapak akan memberikan setiap polanya contoh. Setelah itu kalian akan mengerjakan soal. Oke, kita akan next video, silakan dicatat. Yang pertama, kita akan membahas pola bilangan ganjil. Di sini untuk suku itu dilambangkan dengan huruf U. Jadi di sini Bapak sudah menggambarkan noktahnya dari suku pertama sampai suku keempat. Suku pertama nilainya adalah 1, suku kedua nilainya adalah 3, suku ketiga nilainya 5, suku 4 nilainya 7. Ketika kita mengamati, di sini adalah pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Setelah itu, untuk kita mencari nilai suku ke N, jadi suku ke N itu adalah suku berikutnya, kita amati dulu nilai bedanya. Jadi kita selisihkan antara suku 1 dan suku 2. Jadi suku 2 dikurangi suku 1, 3 kurangi 1 yaitu 2. Jadi bedanya itu adalah plus 2. Dia akan bertambah dari suku sebelum dan suku sudahnya, yaitu tambah 2 ditambah 2 dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai suku ke N, di mana untuk pola bilangan ganjil rumusnya adalah 2N min 1. Ini adalah rumus untuk mencari nilai suku berikutnya dari pola bilangan ganjil. Bapak beri contoh, misalkan 1, 3, 5, 7. Dan berikutnya, di sini kita harus tentukan nilai suku ke 10. Maka tata cara menjawabnya, UN sama dengan 2N min 1. Kita masukkan, yang ditanya adalah U10. Maka 2 dikali, karena di sini N-nya adalah 10, maka kita masukkan 2 kali 10 dikurang 1. Selanjutnya 2 kali 10 yaitu 20 dikurang 1. Jawabannya adalah 19. Nah, ini adalah tata cara untuk mencari suku berikutnya dari pola bilangan ganjil.
pola bilangan berikutnya yaitu pola bilangan genap. Di sini sama Bapak sudah menggambarkan noktahnya dari suku pertama sampai suku ketiga. Yang pertama, suku pertama nilainya adalah 2, suku kedua nilainya 4, suku ketiga nilainya 6, dan pastinya suku keempat nilainya 8, suku kelima nilainya 10, dan seterusnya. Untuk mencari nilai suku berikutnya, suku ke N, di mana untuk pola bilangan genap, rumusnya adalah 2N. Ini adalah rumus untuk mencari pola bilangan genap. Nah, suku berikutnya. Kita kenali dulu di mana kita mencari bedanya. Untuk mencari beda, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Dari suku pertama ke suku 2, dia akan bertambah 2. Dari suku kedua ke suku ketiga, dia akan bertambah 2. Begitupun berikutnya. Tapi untuk mencari pola bilangan genap, rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Di sini Bapak kasih contoh. Misalkan ada suatu barisan pola bilangan ganjil 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini perintahnya tentukan suku ke-12. Oke, ini adalah perintahnya. Jadi ada pola 2, 4, 6, 8. Tentukan suku ke-12. Caranya kita tinggal masukin saja rumusnya. Rumus untuk pola bilangan genap, rumusnya adalah 2N. Yang ditanyakan adalah suku ke-12. Maka 2 dikali N, N-nya berapa? N-nya yaitu 12. Jadi N itu adalah nilai suku yang ditanyakan. Jadi N-nya 12, kita tulis 12. 2 kali 12, jawabannya adalah 24. Nah, ini untuk pola bilangan genap. Yang ketiga, yaitu pola bilangan segitiga. Sama seperti sebelumnya, Bapak sudah menggambarkan noktahnya. Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi pola bilangan segitiga berarti gambarnya membentuk segitiga. Nah, kita lihat jumlahnya suku pertama 1, suku kedua jumlahnya 3, suku ketiga jumlahnya 6, suku keempat jumlahnya 10. Dan seterusnya. Untuk mencari suku berikutnya dari pola bilangan segitiga, rumusnya adalah UN sama dengan 1/2N dalam kurung N plus 1. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke N dari pola bilangan segitiga. Untuk lebih ini kita lihat bedanya dulu sama 1 ke 3 dia 2, ya 3 ke 6 dia bertambahnya 3, 6 ke 10 dia bertambahnya 4. Berarti untuk suku ke-5 bertambahnya 5, untuk suku ke-6 bertambahnya 6. Ini untuk pola bilangan segitiga. Di mana rumusnya UN sama dengan 1/2N N plus 1. Bapak kasih contoh. Ini dia contohnya. Di mana contohnya 1, 3, 6, 10. Yang ditanyakan pertanyaannya adalah tentukan nilai suku ke-9. Berarti kita pakai rumus ini. UN sama dengan 1/2N dalam kurung N plus 1. UN sama dengan 1/2N N plus 1. Kita masukin.
Yang ditanya adalah suku ke-9, berarti di sini U9. U9 sama dengan 1/2. Kita masukkan nilai n-nya. Berapa nilai n-nya? 9. Karena yang ditanya adalah suku 9. Berarti kali 9 dalam kurung sama. Berarti 9 tambah 1. Karena di sini n-nya adalah 9. Berarti sama dengan 1/2 dikali 9 dikali 9 tambah 1 ada yaitu 10. Oke, kita di sini saja. Kita kalikan. 1 kali 9 yaitu 9 kali 10 berarti 90. Maka di sini 90 dibagi 2. Maka nilai dari suku ke-9 yaitu 45. Seperti ini. Yang keempat yaitu pola bilangan persegi. Di mana di sini gambar-gambarnya membentuk persegi. Suku yang pertama nilainya 1, suku kedua nilainya 4, suku ketiga nilainya 9, suku keempat nilainya 16. Dan suku berikutnya, suku kelima, pastinya nilainya yaitu 25. Nah, untuk pola bilangan persegi ini sama seperti perpangkatan. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat pastinya 25 dan berikutnya. Maka terbentuklah rumus untuk suku ke n untuk pola bilangan persegi, maka UN sama dengan n kuadrat. Di sini Bapak dikasih contoh, di mana ada barisan 1, 4, 9, 16. Suku pertamanya 1, kedua 4, ketiga 9, dan keempat 16. Ini adalah pola bilangan persegi. Tentukan nilai suku ke-11. Maka kita langsung masukin rumusnya. UN sama dengan n kuadrat. Maka di sini n-nya yang ditanya adalah 11. Maka U11. Berarti 11 kuadrat. Berapa nilai 11 kuadrat? Berarti 11 kali 11, yaitu 121. Yang kelima, kita akan membahas pola bilangan persegi panjang. Sama, di sini Bapak sudah menuliskan notanya. Dia gambarnya akan membentuk persegi panjang. Ini U1 nilainya 2, U2 nilainya 6, U3 nilainya 12. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat amati gambarnya. Nah, ini 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. Berarti suku setelahnya yaitu 4 kali 5. Maka terbentuklah rumus UN sama dengan N kali N plus 1. Maksudnya apa? Nilai suku sebelumnya dikalikan nilai suku sesudahnya. Kalau misalkan di sini yang ditanya adalah suku ke-6, berarti 6 dikali 7. Maka hasilnya adalah 42. Seperti itu. Berikut ini adalah contohnya di mana suku pertamanya 2, keduanya 6, 12, 20, dan seterusnya. Kita harus menentukan nilai suku ke-8. Bagaimana caranya? Seperti ini. Berarti UN sama dengan N kali N plus 1. Yang ditanyakan adalah suku ke-8. Maka U8. 8 sama dengan 8 dikali 8 plus 1. Maka jawabannya adalah 8 kali 9. Sama dengan 72. Seperti itu. Yang terakhir, yang ke-6, yaitu
kita akan membahas pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya berurutan. Nah, kalau seperti ini, jadi untuk pola bilangan Pascal cukup unik, di mana dia menentukan barisannya dia 1, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, baris ke-6. Dia seperti membentuk segitiga seperti itu dan seterusnya. Oke, rumusnya untuk mencari segitiga Pascal yaitu n sama dengan 2 pangkat n min 1. Dari mana konsepnya nih? Kita lihat bahas ini. Jadi untuk segitiga Pascal kita menjumlahkan perbarisannya. Untuk suku pertama nilainya 1. Suku kedua nilainya 1 tambah 2. Tuh, 1 tambah 2 berarti suku kedua nilainya 2. Suku ketiga nilainya 1 tambah 2 tambah 1. Berarti jawabannya 4. Suku 4, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jawabannya 8. Suku kelima berarti 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Nilainya 16. Suku ke-6, 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Hasilnya ada 32. Ini adalah nilai dari yang namanya perpangkatan. Nah, ini ada perpangkatan nilai suku sebelumnya. Berarti kalau misalkan yang ditanya suku 6, berarti adalah 2 pangkat 5. Untuk misalkan yang ditanya adalah suku ke-8, berarti 2 pangkat 7. Kayak gitu. Maka terbentuklah rumus UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Di sini ada contoh di mana tentukan jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7 adalah bagaimana cara mencarinya? Kita langsung masukin aja rumus. Sebenarnya ini sudah kalian pasti sudah tahu. Kenapa? Untuk mencarinya adalah 2 pangkat nilai suku sebelumnya. Kalau misalkan ke-7 berarti 2 pangkat 6. Kayak gitu. Oke, kita masuk saja rumus. Di mana rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Yang ditanya adalah suku ke-7. Berarti 2 pangkat 7 kurangi 1. Maka jawabannya 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 yaitu 64. Kenapa sih bisa 64? Karena 2 kali 2. Ini takut ada yang lupa perpangkatan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya sebanyak 6. Ingat, perpangkatan bukan mengalihkan bilangan dengan pangkat, tapi bilangan dikalikan sebanyak berapa pangkatnya. Kalau misalkan 6 berarti 2-nya kalikan 2-nya kalikan sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Seperti itu. Jawabannya adalah 64.